Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan adan. Selamat pagi kaum muslim pendengar setia Radio Dais pecinta frekuensi 107,9. Bagaimana kabar kesempatan pagi hari ini? Edisi Senin 20 Juli ya 2026. Alhamdulillah pagi hari ini masih mengudara menemani aktivitas Anda di program yang ditunggu setiap hari Senin, program Komunitas Bersuara. Dan kali ini di studio Eva nggak sendirian nih kaum muslim, sudah ada dua narasumber bunda-bunda hebat yang ada di Majelis Pengajian Difabel. Ini ada Bu Puas Setianingsih, Sekretaris MPD, dan Ibu Maidarsini dari Relawan MPD. Sebelumnya kita sapa dulu keduanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu untuk hari ini? Baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Bu Mei gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya Bu, ini kenapa Bu hari ini pakai warna hijau? Karena lagi pengen biar fresh aja ya. Kayak studio Radio DS Bu, warnanya hijau semua nih Bu ya. Hari ini kita mau ngobrolin tentang Majelis Pengajian Difabel yang sudah ada lama untuk masyarakat, apalagi untuk teman-teman disabilitas juga pastinya udah gak asing lagi dengan Majelis Pengajian Difabel. Kali ini dengan tema membangun lingkungan ramah disabilitas bersama MPD. Ada Ibu Puas Setianingsih selaku Sekretaris MPD, dan Bu Puas ini juga disabilitas tuli ya Bu ya. Oke. Nah ini Bu Puas bisa mengenalkan diri dulu di MPD sebagai sekretaris gitu. Apa sih Bu yang dilakukan selama menjadi sekretaris MPD? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tahun 2018 menjadi sekretaris Majelis Pengajian Difabel Kota Semarang. Dan boleh cerita sedikit ini ya Mbak? Boleh Bu. Majelis Pengajian Difabel ini, kenapa ada Majelis Pengajian Difabel gitu? Nah waktu itu saya yang notabene tidak bisa mendengar alias tuli kemudian sama Mbak Ais beliau daksa, dan Mbak Basuki beliau tunanetra. Kami sama-sama ngobrol karena kami menyadari bahwa sebagai hamba Allah kita memiliki hak yang sama untuk beribadah. Tetapi kita menyadari bahwa untuk teman-teman dan kita yang difabel ini ada keterbatasan, seperti saya yang tuli gitu. Okay. Mungkin untuk ikut pengajian di luar tidak akses karena saya tidak bisa mendengar. Sementara kalau pengajian umum sampai saat ini belum ada juru bahasa isyaratnya, atau running text-nya juga jarang yang menampilkan seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman tunanetra dan teman-teman daksa, mungkin kalau ikut pengajian umum kurang akses. Sementara sebagai hamba Allah kita untuk beribadah itu mau tidak mau harus tahu ilmunya gitu. Nah kita sepakat yuk kita bikin pengajian gitu. Alhamdulillahnya waktu itu diawali tahun 2018 awalnya hanya 20 jamaah yang hadir. Ini pengajian kita untuk semua difabel, jadi tidak hanya tuli, tidak hanya tunanetra dan daksa, tapi juga untuk mereka yang autis, kemudian ada cerebral palsy, dan untuk keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah tahun 2018 itu kita mulai berkegiatan. Saat itu 2 bulan sekali kita adakan pengajian. Sampai sekarang alhamdulillah jemaah kita sudah lebih dari 500. Jadi kalau tugas saya sebagai sekretaris apa yang utama tadinya karena memang tidak formal banget tidak formal banget. Tugasnya ya hanya sosialisasi dari satu teman ke teman yang lain melalui WA, grup WA gitu untuk teman-teman yang difabel yang saya kenal gitu. Kemudian setelah itu kita mencoba mencari mubaliknya
mencari tempat gitu. Saat itu sudah nggak mikir bagaimana, yang penting ada pengajian gitu. Belum seperti sekarang ini. Nah, alhamdulillahnya seiring waktu untuk pengajian difabel ini kan memang butuh tenaga yang lain. Tidak mungkin hanya saya, Pak Bas sama Mbak Ais yang kiprah ibaratnya. Pada saat pelaksanaan, mereka yang tunanetra butuh dituntun, mereka yang daksa butuh didorong kursi rodanya kan gitu. Nah ya alhamdulillah banyak teman-teman yang tertarik menjadi relawan. Jadi awalnya kita hanya Bismillah aja lah, Bismillah bagaimana bisa jalan gitu. Seiring waktu alhamdulillah dari satu relawan sekarang sudah ada mungkin 40-an relawan. Dan sekarang tugas sekretaris sudah mulai ada bikin surat, melobi tempat-tempat untuk kegiatan pengajian, kemudian berbagi informasi dengan teman-teman relawan itu, diantaranya seperti itu Mbak. Oke. Pastinya senang banget ya Bu ya, bahagia ya. Oke. Sampai nggak bisa tidur atau malah karena kepikiran? Ya benar. Nah, untuk MPD ini sendiri sudah ada 500 anggota, 40 relawan. Itu semuanya warga Semarang atau ada yang dari luar kota Semarang? Kalau yang relawannya, Semarang ada banyak, karena relawan kita itu ada ibu rumah tangga, ada karyawan, ada dosen, ada mahasiswanya. Jadi mayoritas kalau yang di Semarang, tapi untuk adik-adik dari mahasiswa ini, mereka ada yang dari Banjarmasin ya, ada yang dari Lampung, ada yang dari Purwokerto, ada yang selama mengenyam pendidikan di Kota Semarang menjadi relawan kita. Nanti setelah lulus mereka balik, tapi alhamdulillah ada yang lain giliran gitu ya. Ini alhamdulillahnya relawannya itu selalu ada. Yang untuk yang adik-adik mahasiswa ini begitu, ada yang lulus, yang lainnya masuk. Bahkan belum sampai lulus ngajak teman-temannya yang lain, ada kelasnya ini. Salah satunya ini Bu Mei, ini relawan abadi gitu. Aset. Aduh. Oke, kita ngobrol sebentar sama Bu Mei nih, Bu Mei. Nah, ini sudah berapa tahun Bu jadi relawan di MPD? Katanya kok malah jadi aset nih. Aset negara atau aset MPD nih, Bu? Asetnya MPD. Saya gabung di MPD itu karena ketemu Bu Puas. Sama-sama alumni. Cuman kan senior saya ini. Itu sebelum Covid. Jadi kalau MPD kan 18 mulai aktif, saya sekitar 2019. Ya, waktu itu ada acara di sini, ada acara HDI yang 2019 yang senam itu di depan pelataran masjid itu waktu itu. Nah, awalnya di situ, terus kok jadi tertarik melihat teman-teman, terus kita bisa bantu, kita bisa manfaat untuk orang lain, terus ini jadi keterusan pengen gabung terus. Iya, terus saya kan kebetulan kalau di MPD di relawannya saya bagian pendaftaran. Jadi kalau sebelum pengajian itu tetap ada pendaftaran. Pendaftarannya kan lewat WA gitu. WA ke saya, nanti saya ngasih nomor pendaftaran ke mereka biar kita bisa ngitung nanti kira-kira berapa orang sih yang datang dari difabel, terus berapa orang sih pendampingnya gitu. Jadi itu tugasnya Bu Mei selama gabung di MPD ya. Karena Bu Mei ini juga banyak kegiatan Bu. Ini ngomong-ngomong jadi relawan di mana aja. Karena Bu Mei aktivis juga di sana, di sini, di sana, di sini. Itu capek nggak sih Bu? Enggak sih, kita nikmatin aja. Semuanya senang ya Bu ya. Iya, senang Motivasi Bu Mei bisa bertahan selama ini di MPD apa Bu? Bisa membantu teman-teman, jadi saya sendiri bisa manfaat buat mereka gitu. Jadi Bu Mei bermanfaat untuk MPD, untuk orang-orang atau teman-teman yang gabung di MPD, menemukan kebahagiaannya melalui membantu mereka yang butuh di MPD ya Bu ya. Pernah menemukan satu kasus yang bikin Bu Mei, aku harus ada nih di MPD gitu nggak Bu?
ketika membantu teman-teman disabilitas atau panitia yang ada di lapangan? Iya, kadang-kadang kalau pas kan kalau kita mau acara itu untuk relawan pasti pakai ngelis kan yang data relawan ya. apa. Nah itu selalu kepikiran kalau yang ngelis dikit sih gitu. Tapi kadang-kadang mereka tuh nggak ngelis tiba-tiba datang gitu yang relawan. Cuman kita terlalu kepikiran tuh nanti kalau nggak datang nanti yang nolongin ini siapa gitu. Nanti yang dorong kursi roda siapa, nanti ini kepikiran gitu. Oke gitu. Jadi ini ada panggilan hati tersendiri dari Bu Maya untuk bisa membantu, untuk bisa hadir di situ. Dari keluarga oke-oke aja Bu. Oke, suami juga support, kadang-kadang juga ikut kalau saya pas ada acara itu, MPD. Ayo ikut, kalau memang ada kegiatan ikut, suami bantu juga. Jadi dukungan keluarga yang menguatkan Bu Mei untuk tetap hadir di MPD. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya di acara komunitas bersuara. Kita akan kembali menyapa pendengar setia Radio Dais di 107,9 setelah selingan lagu berikut. Tetap bersama kami kaum muslim di 107,9 Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. 107,9 Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Kembali lagi nih kaum muslim, masih bersama Eva, Bu Puas dan Bu Mai dari Majelis Pengajian Difabel yang hadir untuk masyarakat sebagai wadah untuk menemani, membersamai atau mengayomi teman-teman disabilitas yang selama ini mungkin masih disimpan oleh orang tua, oleh keluarga. Ternyata ada wadah untuk bisa berkumpul ngaji bersama, yaitu bersama MPD. Nah untuk Bu Puas nih Bu Eva penasaran gimana syaratnya untuk bisa bergabung dengan MPD, karena mungkin masih ada orang tua yang ragu anaknya tuh mau dibawa kemana ya, masa disimpan aja, kalau mau disekolahkan di jenjang tertentu mungkin masih mikir biaya gitu. Mungkin bisa diikutkan dulu dengan kegiatan MPD, caranya bagaimana Bu? Kalau untuk syarat khusus masuk ke MPD tidak ada, Mbak. Adanya kalau mau ikut pengajian daftar dulu. Gitu. Daftar, nanti biasanya kita setiap Ahad pertama kita mengadakan pengajian dan tempatnya berpindah-pindah. Jadi masjid satu ke masjid yang lain. Kenapa berpindah gitu? Karena kita memiliki tujuan edukasi juga ke masyarakat. Karena belum semua tempat ibadah, belum semua masjid akses untuk teman-teman difabel. Satu itu mungkin bukan karena tidak peduli, tetapi memang belum memahami kebutuhan kita. Sehingga setiap kita mau pengajian, kita mencoba menghubungi tempat yang takmir masjid di mana akan digunakan untuk pengajian. Kemudian kita ngobrol bahwa biasanya kalau pengajian seperti ini, kebutuhannya seperti ini gitu. Nah ada beberapa yang tempatnya atau masjidnya belum akses. Ketika kita sowan, nih boleh monggo silakan di sini gitu. Saat itu apa yang harus dibenahi gitu. Misalnya jalan untuk teman-teman daksa, jalan untuk kursi roda, belum ada gitu. Besoknya kita pengajian tahu-tahu sudah dibuatkan. Masya Allah, kita jadi kadang-kadang terharu juga. Kemudian untuk toiletnya kadang-kadang belum akses di Babel. Mereka mencoba ketika kita sudah nyampe sana sudah disesuaikan kebutuhan. Nah ini kita memang edukasi ke masyarakatnya itu satu, itu kedua. Ada beberapa takmir yang juga menggerakkan masyarakat sekitar untuk ikut bergabung ngaji bareng kita. Jadi asalkan orang tua atau masyarakat yang mau ikut pengajian MPD ini daftar, nanti biasanya kita buat flyer pengumuman kapan dilaksanakan, di mana ustadznya siapa, kemudian nanti daftar di mana, bisa daftar lewat online. Jadi nanti kenapa didaftar? Karena bagaimanapun kita butuh relawan untuk melayani teman-teman difabel. Karena kalau kita tahu berapa yang hadir kan kita sesuaikan juga relawan yang dibutuhkan itu satu itu. Yang kedua bagaimanapun akses tempat juga harus kita sesuaikan dengan jamaah yang akan hadir.
Misalnya masjidnya hanya kapasitasnya untuk 300 orang. Kalau tidak kita daftar dulu yang hadir 500 orang kan enggak ya. Alhamdulillah sekarang ini setiap kali pengajian ada 350 sampai 400 500 yang hadir. Ya. Jadi termasuk salah satu yang memberi fasilitas kita di Masjid Agung Jawa Tengah ini juga kita gunakan untuk pengajian tanggal 2 Agustus nanti insya Allah tempatnya di Masjid Agung Jawa Tengah di sekretariat apa ya yang Aula. sekarang katanya Sunan Muria apa itu ruang Sunan Muria itu karena memang di situ lebih akses untuk teman-teman difabel. Jadi monggo yang umum pun boleh asal daftar dulu jadi kita bisa tahu berapa yang akan hadir itu. Nah untuk pertanyaan berikutnya nih, kegiatan apa ini karena terbuka untuk teman disabilitas, orang tua juga boleh menemani atau masyarakat umum yang tidak disabilitas boleh ikut gabung juga nggak sih Bu? Untuk apa? Maksudnya yang menemani? Iya menemani pasti boleh ikut. Tapi kalau untuk masyarakat luar yang masih penasaran dengan isi kajian di MPD boleh gabung? Boleh, boleh monggo asal daftar dulu gitu ya. Daftar dulu cari informasi dulu ke kita gitu. Jadi bagaimanapun supaya kita juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal juga gitu. Ya salah satu ya tadi kapasitas tempatnya gitu. Karena kemarin waktu di RRI itu ya. Waktu di RRI kita coba daftar gitu. Ternyata dari pihak luar juga banyak yang rawuh tiba-tiba, nah terpaksa kita pinaraknya kan tidak sesuai yang kita aja. Kan ada kursi sampai enggak dapat kursi kita gelar itu alas ya. Yang penting bisa gabung gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Terus karena Bu Puas ini juga apa disabilitas tuli ini sedikit untuk bisa mengedukasi atau memberi tahu apa orang tua atau keluarga yang punya keluarga yang disabilitas tuli itu cara menemani mereka seperti apa sih Bu? Untuk maksudnya yang disabilitas tuli. Kalau maksudnya ikut pengajian untuk apa ya menemani atau cara apa ya untuk mengetahui kebutuhannya mereka untuk berkomunikasi untuk untuk apa ya mengikuti program di MPD seperti apa caranya Bu? Kalau program-program untuk teman-teman tuli sebetulnya untuk MPD sendiri Mbak awalnya memang tujuannya hanya pengajian difabel. Tapi sekarang ini alhamdulillah kita sudah berkembang. Sudah kegiatannya sekarang sudah ada yayasannya. Jadi kemarin kita sudah ngurus akte yayasannya. Jadi sekarang ini sudah berkembang menjadi pembinaan difabel. Majelis pembinaan difabel. Kenapa? Karena kemarin waktu pengajian itu akhirnya kan teman-teman pada sharing, jamaah orang tua pada sharing kebutuhan mereka. Salah satunya yaitu teman-teman mohon maaf anak-anak yang berkebutuhan khusus tuli, tunanetra mereka sebetulnya kan untuk kecerdasan bisa mengikutinya sekolah di sekolah umum, kemudian kuliah di perguruan tinggi umum. Tetapi kan kadang-kadang kendalanya untuk akses ke sana. Nah, alhamdulillah kita dari Majelis Pengajian Difabel itu ternyata ustadznya, narasumbernya yang rawuh itu mereka juga punya akses di bidang pendidikan sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada kita, silakan anak-anak difabel yang memiliki keinginan untuk kuliah atau sekolah bisa melalui MPD dulu, nanti MPD bisa langsung ke perguruan tinggi. Nah ini untuk teman-teman tuli sudah banyak mereka yang sebetulnya punya prestasi tidak hanya nasional tapi internasional. Ini ada duta jemaah kita yang menjadi duta internasional, yang satu duta UNICEF. Untuk anak-anak difabel, anak tuli itu. Kemudian yang kedua mereka juga menjadi duta pelajar internasional yang dibimbing langsung pemerintah Inggris. Anak ini baru lulus SLTA ini nanti untuk jadi
kita juga relawan komunikasi dengan tuli. Awalnya ada kendala, tapi ini antara teman-teman jamaah tuli dan relawan punya kesepakatan belajar bahasa isyarat bareng. Jadi ya, itu ada salah satunya untuk mengatasi kendala yang ada. Jadi kita saling ngisi. Untuk Bisindu kita belajar dari jamaah. Kemudian jemaah kita layani untuk belajar ilmu agama gitu. Jadi, saling melengkapi ya Bu ya. Oke. Nah Bu Mai ini Bu yang sebagai relawan apa ya? Eva bilang senior ya Bu ya. Nah sebagai relawan senior nih gimana sih Bu caranya untuk bisa jadi relawan di MPD? Karena tadi katanya ada yang mahasiswa mau selesai kuliahnya tapi tetap ada yang datang terus. Berarti ini memang benar-benar terbuka untuk umum dan selalu welcome gitu ya Bu ya? Iya terbuka untuk umum sih. Yang mau memang benar-benar mau jadi relawan ya silahkan bisa datang. Biasanya temen ngajak temen gitu, biasanya seperti itu. Terus kebanyakan ya dari mahasiswa ya itu kayak ada rolling gitu loh. Jadi kalau mereka ada yang udah lulus sudah nggak di Semarang lagi, pasti sudah ada gantinya gitu. Terus kalau pas libur mahasiswa, nah itu kadang-kadang sepi sekali itu. Kalau nggak ada mahasiswa, jadi ya kita ini mak-mak yang datang. Mak-mak yang aktif ya. Yang aktif seperti itu. Selain fisik, waktu yang ada syarat lain nggak sih Bu untuk bisa jadi relawan MPD? Nggak ada. Yang penting bisa mau belajar dan bisa menghargai teman-teman disabilitas. Cara menghargai teman disabilitas yang paling kalau orang zaman sekarang tuh bilangnya bare minimum. Wah, cara paling dasar untuk bisa menghargai teman disabilitas versinya Bu Mai seperti apa Bu? Jadi kita kan di situ kan ragam disabilitasnya kan macam-macam. Ada yang tuli. Kalau dulu kita sebutnya tunarungu ya. Tapi sekarang itu anak-anak tunarungu lebih nyaman disebut tuli malahan. Gitu. Jadi ada teman tuli, ada yang daksa, terus ada yang netra. Nah itu kita beda-beda cara menanganinya, cara menghadapi mereka. Jadi kalau teman tuli sama netra masih sama ya, kita jadi sistem sentuh ya. Kalau nggak disentuh kan nggak tahu kan. Nggak tahu kalau komunikasi ya. Nah, itu terus kita tanya, maksudnya kita tanya perlu kita bantu nggak? Kadang-kadang kalau kita tiba-tiba bantu mereka, kadang-kadang mereka kayak nggak suka gitu. Jadi kita mesti tawarkan gitu. Cuman kalau teman-teman netra sih pasti kalau misalkan turun dari mobil yang ngangkut mereka untuk datang ke masjid, itu pasti kita tetap bantu. Jadi posisinya kita yang di depan, bukan kita yang gandeng mereka, tapi mereka yang mesti gandeng kita gitu. Mereka yang pegang kita gitu, terus kita jalan. Nah kalau sama teman-teman tuli ya itu juga disentuh kan. Nah itu kita pakai artikulasi ngomongnya itu jelas gitu ya. Terus sama kadang-kadang disambung bahasa isyarat dikit-dikit lah. Ini bahasa isyaratnya nih harus belajar lagi nih. Ya belum bisa banget sih, cuman ya sedikit-sedikit bisa karena kadang-kadang ada pelatihan untuk bahasa isyarat antara teman-teman tuli dengan relawan digabungkan gitu. Kalau teman-teman daksa, kalau yang sudah bisa jalan sendiri, it's okay. Tapi kursi kalau roda Ibu ya, butuh kursi roda ya kita dorong kursi roda seperti itu. Tadi ada beberapa disabilitas dari tuli, netra, daksa. Ada disabilitas lain nggak bisa Bu yang gabung di MPD? Ada. Yang gangguan mental, mental juga ada. Itu harus juga didampingi oleh orang tua juga? Biasanya ya, yang mental itu biasa didampingi. Terus ada yang cerebral palsy ya, CP. Nah itu biasanya sama orang tua sih kalau itu. Biasanya kan mereka nggak bisa aktivitas ya. Jadi lebih ke orang tuanya yang ikut di situ gitu. Cuman anak-anaknya hadir digendong. Jadi sesama orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus seperti itu, kalau ngumpul saling sharing kan itu bisa paling nggak mengurangi beban gitu ya. Seperti itu Mbak.
Nah ini tadi ada yang disabilitas dari mental itu sendiri, biasanya kalau pas waktu ikut MPD ada kegiatan di luar kebiasaan apa Bu yang dilakukan oleh mereka? Enggak sih, mereka ya anteng-anteng aja. Mereka ada yang teriak-teriak gitu Bu? Kadang ada, tapi biasanya kalau kita deketin ya nggak boleh gitu ya. Langsung manut gitu ya Bu ya. Bu Mei galak loh. Nah, kalau yang cerebral palsy, karena ya mungkin di sini anaknya ikut berkumpul dengan orang lain, tapi mungkin dia dalam kondisi yang seperti itu paham ya Bu ya, lagi kumpul sama orang banyak gitu. Terus untuk orang tuanya juga lagi ngobrol semua gitu. Itu tujuan pendekatannya orang tua dan anaknya ke acara MPD apa Bu? Agar mereka tujuan pendekatan? Iya. Mereka gabung ke acara MPD itu biar lebih terbuka hatinya. Biar lebih terbuka hati kan juga di acara pengajian itu kita ada sesi sharing, yang misal orang tua PSIPI itu sharing di depan gimana sih cara ngadepin anak seperti ini gitu. Itu setiap pertemuan pengajian ada sharing orang tua. Nah ini bagus banget nih. Ganti. Jadi kadang-kadang dari orang tua yang mental, kadang dari orang tua yang netra, atau kadang teman disabelnya sendiri itu yang cerita. Sharing, yang cerita. Saya awalnya gini, terus saya bisa seperti ini, gini itu cerita. Jadi kan gitu. Kalau yang datang otomatis mendengarkan bisa jadi motivasi yang diambil gitu. Jadi nggak hanya ngaji, ada sharing orang tua atau sharing disabilitas ini yang bikin kita lebih apa Bu? Terbuka hatinya, lebih bahagia saling karena kumpul, saling menguatkan gitu ya Bu ya. Oke, kadang motivasi yang saling menguatkan tuh seringnya tuh muncul ketika acara atau sebelumnya mereka sudah menerima kalau ini posisi saya loh gitu loh. Biasanya itu malah gini Mbak, yang namanya waktu pengajian memang sasaran kita juga orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus. Karena mereka butuh paling tidak itu kadang-kadang gini, kita memiliki kebutuhan khusus. Kalau kita menerimanya, kita berprasangka baik pada Allah, kita bersyukur, itu kita akan ringan. Tetapi kadang sulitnya lingkungan. Kadang-kadang ada bulian, kadang-kadang dia dijauhi, disingkirkan. Terus ada juga yang kok punya anak berkebutuhan khusus, dosa apa gitu. Gitu. Nah ini orang tua itu merasa setelah ikut pengajian dengan menerima ceramah-ceramah, mereka menyadari bahwa justru orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus itu orang tua pilihan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kita menyebutnya bukan anak cacat, bukan. Itu anak surga. Karena apa? Orang tua diajar untuk sabar, untuk menerima keadaan, untuk berprasangka baik pada Allah, karena Allah kan sesuai prasangka kita. Benar Bu. Kalau kita merasa ini beban ini pasti akan berat. Kalau Mbak Eva tahu ya, mereka yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang cerebral palsy itu kan kemana-mana harus digendong. Kebanyakan ujiannya tidak hanya memiliki anak berkebutuhan khusus, bahkan ayahnya sendiri, keluarganya sendiri belum tentu mau menerima. Begitu tahu anaknya berkebutuhan khusus, ibunya ditinggal, diceraikan, sehingga mereka harus mencari nafkah sendiri, harus membimbing anak sendiri. Padahal salah satu contoh, kalau memiliki anak yang cerebral palsy, kadang untuk nafas saja kadang mereka susah, untuk makan aja harus pakai selang, harus pakai sonde, itu butuh biaya kan gitu. Kemudian anak-anak tuli, alat untuk anak berkebutuhan khusus itu kalau kita boleh jujur nggak ada yang murah. Alat bantu dengar paling murah 12 juta, 8 juta. 12 juta Bu? Iya. Headphone saya aja nggak ada 12 juta Bu. Jadi kalau orang yang nggak tahu, ini dari kebutuhan aja sudah sebegitu. Belum image dari masyarakat, belum keluarganya sendiri meninggalkan. Bagaimana hancurnya seorang wanita yang harus seperti itu. Nah mereka kenapa
mau berkumpul, ternyata aku nggak dewean ya. Iya. Ternyata banyak temen yang mengalami, ternyata itu kuat ya gitu. Ketika sharing, ada temennya yang sharing, aku dulu ngalami ini tapi sekarang seperti ini gitu. Dan seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus yang akhirnya memiliki prestasi, dulunya orang tuanya yang dihina, kan akhirnya Masya Allah kok bisa mengantar anak seperti itu. Nah di pengajian itu jadi tidak hanya kita mendapat ilmu agama saja, tetapi bagaimana kita bisa menata hati, menata pikir, makanya mereka kalau pengajian sudah selesai, coba dilihat sampai 2 jam pun mereka masih di situ kumpul ya Bu ya. Waduh. Masih ngobrol di situ. Itu nggak harus sekalian Bu. Iya. Karena jarang kan ada tempat atau sarana untuk mereka bisa berkumpul. Kita akui bahwa pemerintah, pihak-pihak lembaga swasta sudah banyak yang peduli ke difabel dengan memberikan keterampilan, tapi itu sifatnya hanya sudah gitu. Tapi kalau kita dari sisi mental, spiritual, pendekatan, tadinya Mbak waktu awal kita ajak, jawabannya apa ketika saya WA, karena saya tuli ya, jadi kita ngajaknya, nanti kita dapat apa? Dapat ganti transport ya? Oh, itu dapet yang langsung diutarakan ya. Karena selama ini difabel itu masyarakat taunya dikasihani, diberi gitu. Jadi mereka mentalnya nanti dapat apa? Nanti dapat apa? Terus insya Allah nanti dapat dari Allah, saya jawab gitu. Makanya alhamdulillahnya awal 20 yang tergerak itu ketika dia ikut, ada yang sharing, merasa pengajiannya yang disampaikan yang tuli bisa menangkap. Mereka cerita ke temannya, ke pengajian enak loh. Kemarin aku ada juru bahasa isyaratnya, ada running text-nya ada. Nah akhirnya ngajak, dan sekarang ini banyak yang dari luar kota Semarang, anak-anak difabel, komunitas difabel ikut. Ada yang dari Kudus, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Demak, ada yang dari Kabupaten Semarang banyak. Itu bareng-bareng atau diantar orang tua masing-masing Bu? Ada yang sendiri, ada yang berangkat bareng. Mbak Eva kan itu pakai angkot gitu. Iya. Jadi mereka iur. Jadi sekarang nggak nanyakan nanti dapat enggak. Justru sekarang kalau kita misalnya pas off nggak ada pengajian karena ada kegiatan yang lain yang lebih penting gitu. Terus pada tanya, Bu kok nggak ada pengajian? Oh kangen nih, nggak ada kumpul-kumpul. Waktu COVID itu ya, waktu COVID kan kita nggak bisa ngadakan perkumpul pengajian. Pada WA Ibu kok nggak ada pengajian, akhirnya kita berpikir, terus gimana ya? Kita buat pengajian lewat Zoom. Jadi ustadznya di dalamnya ustadznya, kita di rumah masing-masing. Jadi kita kan itu malah jamaah kita ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar kota. Sampai sekarang saya secara pribadi masih banyak komunikasi dengan teman-teman yang difabel yang dari luar daerah. Dan kita sekarang pengajiannya lewat Zoom dan tatap muka. Offline juga. Berarti offline ada, online aja juga ada. Pas offline itu tapi kita tetap ada Zoom-nya gitu. Jadi walaupun belum bisa hadir tapi tetap bisa nyimak kajian di tempatnya masing-masing. Ya, dengan Zoom bantuan itu. Obrolan yang menarik untuk kali ini. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Bu. Kita jeda sejenak untuk pendengar setia Radio DAI yang mau bergabung, tanya-tanya juga boleh di WhatsApp-nya Radio DAI. Jangan ragu untuk bertanya, barangkali masih ada yang malu-malu nih ya untuk bisa memunculkan bakat atau kemampuan, bahkan mengumpulkan anggota keluarga yang disabilitas untuk bisa bergabung bersama MPD, karena MPD terbuka untuk umum dan secara gratis lah ya. Monggo silakan bisa bergabung di di kesempatan kali ini di 0821 336 70.000. 107,9 Radio DAI terdepan dalam doa dan nada. Masih bersama Eva, ada Bu Buas, ada Bu Mei juga yang masih menemani Anda di jam 10 lebih 45 menit waktu Radio DAI kali ini. Masih bersama Majelis Pengajian Difabel yang ternyata kegiatannya banyak sekali dan terbuka untuk umum dan teman-teman disabilitas yang mau gabung. Pas banget dengan tema kita membangun lingkungan ramah disabilitas bersama MPD. Bu Mai, Eva penasaran nih untuk kegiatan MPD itu
selain pengajian, adakah kegiatan lain yang menunjang teman-teman disabilitas ataupun orang tua, keluarga biar lebih bahagia, legowo, berprasangka baik pada Allah karena sudah dititipi anak disabilitas. Nah, ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih Bu selain pengajian? Ada. Jadi kalau pengajian itu kita kan rutin nih setiap minggu pertama. Oke. Jadi awal bulan ya biasanya rutin dan tempatnya biasanya kita pindah-pindah. Nggak selalu di masjid itu gitu, pindah-pindah dengan tujuan kan mengenalkan teman-teman disabilitas ini ke lingkungan masjid sekitar itu. Jadi mereka biar jadi ramah dengan teman-teman disabilitas, gitu. Biar mereka ngerti gitu. Nah selain itu kita juga ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita ada parenting itu ada, terus pelatihan kepemimpinan itu untuk remaja muda-mudi itu ya ada, terus untuk khusus wanita. Jadi kepemimpinan untuk wanita biar mereka gimana sih caranya biar kuat, terus kalau ada kejahatan di lingkungan cara hadapinnya gimana, langsung bisa nangis ya Bu. Karena ada kegiatan seperti itu dan itu se-Jawa Tengah itu malah ya. Iya, dan mereka senang. Terus pas waktu itu juga kita kasih project nih buat teman-teman gitu. Padahal ini nggak sekota, jadi seluruh Jawa Tengah kan. Nah itu kita kasih project untuk bikin apa gitu. Terus mereka merangkum dan mereka hebat-hebat, memang hebat. Mereka bisa ngikutin dan mereka bisa nyelesain project-project yang memang sudah mereka rencanakan itu tugas-tugasnya apa gitu. Jadi ini program yang ada di MPD untuk menguatkan anggotanya juga, orang tuanya juga ya Bu ya. Iya betul. Oke, dan itu bekerjasama dengan pihak lain juga pastinya ya, dengan instansi, dengan pemerintah instansi, kota. Enggak, kita belum pernah dapat dukungan dari instansi. Oh iya, oke. Terus sama ini yang kita mendukung mandiri semua Bu. Iya. Mandiri. Kalau boleh saya tambahkan ya. Memang selama ini kita mencoba mandiri. Terus terang aja dulu kita masuk dalam kelompok atau pembinaan yang dibina oleh instansi pemerintah. Tetapi mulai tahun kemarin karena kita dianggap bukan komunitas, jadi kita tidak diperkenankan lagi di situ. Tapi bagi kita nggak masalah sebetulnya dari awal memang kita bukan untuk gagah-gagah, bukan untuk cari yang tapi bagaimana kita bisa merangkum teman-teman difabel. Jadi alhamdulillahnya selama ini justru dari pihak-pihak ketiga yang tahu kegiatan kita, mereka terus menawarkan. Seperti kemarin kegiatan pelatihan kepemimpinan untuk wanita difabel se-Jawa Tengah. Itu bukan biaya dari pemerintah, bukan biaya dari kita, bukan. Justru pihak lain yang memberikan tawaran, bisa mau nggak mengadakan seperti ini, kegiatan seperti ini. Alhamdulillah 25 peserta ya. Dari ketua komunitas masing-masing daerah yang ada di Jawa Tengah, kita adakan pelatihan selama 3 hari 2 malam di hotel. Kita fasilitasi, kita jemput. Yang jemput dalam artian mereka naik travel, naik kereta, kemudian kita jemput di poolnya. Jadi ikut pelatihan di situ. Kemudian setelah mereka pulang ke daerah masing-masing, mereka diminta untuk membuat kegiatan semacam yang ada di kita berikan itu di daerah masing-masing. Alhamdulillah jalan. Jadi tidak hanya pengajian saja, tapi sampai dengan ke kegiatan pelatihan seperti itu. Kemudian untuk kegiatan sosial, bantuan sosial untuk jamaah dan masyarakat, itu juga kita belajar dari teman-teman. Ayo kita yang punya mie instan 1 bungkus kita kumpulkan, punya beras 1 gegem kita kumpulkan gitu. Misalnya ada jamaah yang terkena musibah gitu ya, kayak kemarin banjir dan sebagainya. Itu mereka langsung dari jamaah ke jamaah yang dulu katanya difabel itu tangan di bawah gitu ya. Sekarang alhamdulillah teman-teman seiring waktu malah 2 kali periode bantuan itu sudah kita tutup
pada protes, "Ibu jangan ditutup dulu, saya belum." Oke. Sampai berapa kali tahapan kita. Nah ini jadi kegiatan apa sih bisa berjalan. Kemudian pada Ramadan, akhir Ramadan kita adakan buka bersama, sedikit memberikan bingkisan. Itu justru ketika kita punya program, tiba-tiba ada pihak lain, ini saya titip. Kemudian ada yang punya Al-Quran, "Ibu saya ada Al-Quran 150 buku, bisa minta tolong disalurkan ke teman-teman di Babel." Nah ini kalau Allah sudah memberi jalan, bismillah aja. Alhamdulillah hasilnya seperti itu. Oke, bagus banget ya Bu ya, banyak yang mendukung karena niatnya baik. Oke. Lalu kalau mau bergabung gimana caranya Bu Mai? Karena sebagai senior mungkin masih ada apa ini syarat-syarat khusus nggak sih, atau mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi kalau mau pengen gabung di relawan MPD? Untuk relawan iya. atau untuk relawan? Untuk relawan. Biasanya mereka ada bawa temen, terus langsung datang pada saat ada pengajian gitu. Terus kita juga ada grup khusus relawan. Nanti kalau yang udah ada di grup itu, tiap bulan kita ngelis yang mau datang seperti itu. Nanti kalau yang baru ya dimasukkan di grup itu gitu. Nah, ini untuk pendengar setia yang lagi menyimak Bu, pengen daftar, ada apa ya nomor pendaftarannya nggak sih Bu? Kalau mau mungkin menghubungi Bu Mei atau menghubungi Mbak Aisyah atau Bu Puas juga bisa. Tapi kalau untuk pengajian rutin yang untuk teman-teman disabilitas itu biasanya pakai kontak saya. Jadi kita kan pasti dibuat flyer nih, setiap bulannya kita bikin flyer. Mereka harus daftar, dan daftarnya itu ke nomor saya. Berapa nih nomornya Bu Mei nih biar pada daftar nih? 0818 29 3456. Nah kalau teman-teman nih pendengar setia Radio Dais, kalau ada yang mau ikut tergerak hatinya, mau jadi relawan, monggo silakan bisa kontak saya di situ. Nanti kita bisa ngobrol lah kalau pengen tahu lebih jauh tentang relawan MPD dan MPD. Baik, untuk pendengar saya Radio Dais yang menyimak melalui frekuensi atau aplikasi dan radio streaming, kalau mau join jadi relawannya MPD karena terbuka untuk umum, untuk Anda yang ingin melihat nih ya anak-anak istimewa dan orang-orang tua yang kuat ini bisa bergabung di 0818 293 456. Wow, nomornya cantik sekali Bu. Terus untuk pendengar saya Radio Desa yang ingin meluangkan sedikit rezekinya, berbagi untuk teman-teman di acara MPD, adakah nomor rekening ataupun kontak yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di donasinya Bu? Untuk donasi, untuk donasi insya Allah kita memang sudah ada rekening khusus, meskipun saat ini masih atas nama bendahara. Nah ini dengan adanya yayasan, akte yayasan sudah turun, insya Allah nanti akan kita proses menjadi rekening yayasan. Ini kalau mau donasi bisa ke rekening BSI, nomor rekeningnya 7138 580 390 7138 580 390, rekening BSI atas nama Aisyah Ardani. Jadi kalau saya boleh nambahkan Mbak Bu Mei, untuk relawan MPD itu benar-benar relawan istimewa Mbak. Jadi tidak hanya tenaga, waktu dan pikiran, tetapi juga yang namanya relawan MPD itu besok pengajian di mana Bu? Besok aku bawa air mineral sekian dus Bu, aku bawa 9 sekian. Jadi untuk teman-teman yang dibagikan ke jamaah itu seringkali dari teman-teman relawan. Jadi relawan itu bukan yang aku sudah bantu gini kok kan, tapi benar-benar relawan MPD Masya Allah
nggak bisa kita cerita itu. Jadi mereka tidak hanya tenaga, waktu, pikiran, tapi juga biaya. Kadang-kadang besok ada kegiatan apa, besok apa, dan tanpa kita minta mereka sudah jalan sendiri. Jadi ini yang membuat kita, ya Allah, kalau kita mau ngomong terima kasih sudah habis lah kata-kata yang kan terlalu sering ya Bu ya, setiap harinya bersyukur. Di samping itu monggo kalau misalnya Bapak Ibu atau pendengar Dais berkenan masjid di sekitarnya bisa digunakan untuk pengajian difabel, monggo kita bisa komunikasi dengan kami. Jadi barangkali penasaran sih seperti apa gitu ya, malah kadang-kadang kita itu dulu bingung mau cari di masjid mana gitu. Sekarang banyak yang menawarkan ya. Nah barangkali Bapak Ibu pendengar Dais berkenan untuk tempatnya sambil bisa sosialisasi bareng teman-teman difabel, monggo kalau berkenan untuk tempatnya digunakan untuk pengajian MPD. Memang kita kapasitasnya di atas 300 untuk masjidnya, karena yang hadir minimal itu 350-400an ya. Setiap bulannya itu. Di Ahad pertama kita selenggarakan tiap pagi, kita mulai pukul 8 sampai 11. Nah ini untuk pendengar. Jadi nggak ada mengganggu untuk ibadah zuhur ya. Zuhur juga aman gitu ya. Kita udah selesai gitu. Dengan kapasitas 300-an orang ya Bu ya masjidnya ya Bu ya. Ya meskipun kadang-kadang ada yang masih tinggal udah selesai nggak pengen ulang ya ikut sholat zuhur sekalian. Iya nih, karena Dais juga didengar di Telanggasari, di mana nih, Semarang Utara, Semarang Barat ya, Semarang Selatan, Semarang Timur, semuanya. Ini bagi para pemilik masjid atau panitia masjid atau mungkin takmir masjid yang ingin masjidnya bermanfaat untuk MPD. Nah ini ya bisa nanti menghubungi di kontaknya Bu Mai juga nggak apa-apa ya Bu ya, di 0818293456 atau yang ingin memberikan sedikit rezekinya untuk teman-teman disabilitas atau MPD ini untuk mengadakannya acara di open donasi juga di BSI 7138-580-390 ya, atas nama Mbak Aisyah Ardani ini untuk seluruh pendengar Radio Dais. Semoga saling tergerak hatinya untuk tetap memeluk teman-teman disabilitas hadir bersama kita gitu ya. Mereka bukan beban tapi mendapat malah menjadi anugerah, menjadikan kita lebih bersyukur untuk bisa berada di tengah-tengahnya mereka gitu. Terima kasih Bu Puas, Bu Mei sudah hadir di komunitas bersuara untuk bisa mengedukasi, mencerahkan dan membuka hati untuk seluruh pendengar Radio Dais tentang teman-teman disabilitas yang ada di sekitar kita. Eva undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslim. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Setelah ini ada program Istiqomah yang akan menemani ruang dengar Anda dan menantikan azan zuhur dari Masjid Agung Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.